ketemu lagi. Saya Hanina, masih status sebagai pasien positif COVID-19, dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ingin cerita sedikit sama kalian semua ya tentang ini nih. Nah, ini apa? Injeksi ya, injeksi memasukkan cairan infus atau memasukkan apa. Nah, sekarang saya recall lagi, saya ingat-ingat lagi, saya masuk tanggal 3. Berarti tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, hitung sendiri itu berapa. Di antara kalian mungkin ada yang pernah nungguin orang di rumah sakit? Ada? Nggak usah ngaco, nggak kelihatan juga. Atau misalnya kalian sendiri pernah dirawat di rumah sakit. Nah, coba ingat-ingat berapa kali tuh pindah infusan ya, diingat-ingat dalam rentang waktu berapa hari. Nah, sekarang setelah saya mengalami di sini, saya mengambil hikmah dengan adanya pandemi ini. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan kondisi sekarang. Jadi kondisi sekarang itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Jadi gimana caranya kita membuat sesuatu itu serba efisien, ya, serba efisien, meminimalisir terlalu banyak kontak dengan tenaga medis. Paham nggak maksudnya saya kemana? Nanti saya ceritain ya. Berarti tadi berapa hari? Dari tanggal 3 sampai tanggal 10 ya. Kenapa kok saya cuma bisa ditusuk 2 kali? Karena saya menemukan triknya, tipsnya. Kenapa saya mencoba berusaha sangat keras untuk bisa mempertahankan sesedikit mungkin ditusuk? Pertama gini, kalau orang di rumah sakit dia mau diinfus, itu tuh nyarinya tuh susah ya. Kadang ada orang-orang tertentu yang dia tuh susah kelihatan. Nah, saya termasuk yang seperti itu. Itu bukan hanya orang yang kurang minum ya. Kalau saya minumnya banyak, saya kemana-mana bawa kayak ginian nih. Ini seliter. Ini kemana-mana saya bawa, termasuk waktu saya ke puskesmas, ke klinik, kemana aja saya selalu bawa ini. Ini bukan promosi Huap ya, ini memang produk saya, tapi saya bukan promosi Huapnya. Saya cuma ingin menunjukkan sama Anda sekalian, saya tuh kemana-mana bawa minum, termasuk juga ke rumah sakit. Kemarin dari puskesmas ke rumah sakit saya bawa ini, saya bawa botol ini. Alhamdulillah saya syukuri bahwa saya bawa ini, karena ternyata saya butuh ini. Nanti saya akan cerita. Jadi ternyata ada tipsnya, ada triknya, supaya kita menghemat, supaya kita tuh tidak terlalu ditusuk berulang kali. Pertama kita pikirkan seperti ini, yang tadi saya bilang kan, susah loh nyarinya gitu. Kadang-kadang ada orang yang susah dicari, kadang ada orang yang kurang minum sehingga dia harus minum dulu, seliter dulu baru bisa kelihatan, kayak orang DBD segala macam kan, itu pasti susah ya. Nah, terus ada lagi yang kedua adalah kadang-kadang orang tuh udah ditusuk, udah gitu dia salah gerak. Misalnya nih, ya saya bilang salah gerak kenapa? Ini kan ditusuk. Ini ya, saya liatin aja nih. Ini kan ditusuk ya. Terus nanti diambil tuh si jarumnya. Tinggal ininya salurannya lah ke sini gitu kan untuk memasukkan itu. Nah, itu nggak boleh melenceng. Kalau melenceng nggak masuk ke pembuluh darah kan. Nah, gimana caranya mempertahankan supaya ini seperti ini? Kita jangan salah posisi. Nah, kita jangan pernah begini. Nah, ini nggak boleh. Pagi. Ya udah penuh mas. Iya, nggak dibuang-buang. Itu saya baru masukin kemarin baju segala macam ke situ. Saya buang aja mas, takutnya jadi malah mudorot ke orang lain baju-bajunya ya. Balik lagi ke yang tadi, jadi kita jangan sampai salah gerak. Kayak begini nih pak, udah pasti salah gerak. Jadi kalau kitanya pecicilannya salah, kita misalnya pegel terus kita neken begini, itu berarti udah tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Ntar di sini bengkak, kalau nggak merah, kalau nggak sakit pindah ke sini. Di sini nanti udah pindah lagi tempat lain ya. Kadang ada yang sampai di kaki, ya, ada yang sampai di sini nih yang paling ini. Jadi ada posisi-posisi yang ternyata kita harus perhatikan supaya kita bisa awet, ya ininya. Makasih mas. Khusus itu ya, khusus sampah itu. Enggak. Kalau ini beda lagi enggak? Juga, iya. Kan kemarin saya juga yang sore itu. Saya sekarang pagi. Oh gitu. Kalau makanan? Beda lagi ya, yang hijau ya? Iya. Ya, makasih ya mas. Oke, balik lagi. Maaf ya tadi keganggu.
Jadi ini saya selama waktu tanggal 3 sampai tanggal 10 cuma 2 kali. Pertama di sini, terus hari berikutnya itu karena saya salah posisi, hari keberapa saya lupa. Pokoknya saya cuma 2 kali, sekali di sini, sekali di sini. Dan saya awet-awet ini, ya. Saya awet-awet. Kenapa? Karena kasihan tuh tenaga medis mereka itu. Punya saya ini kan susah dicarinya. Nah, udah mah normal aja susah dicari, apalagi mereka sekarang pakai kacamata selam gitu kan, kacamata berenang begitu yang tebel gitu, yang susah nyarinya. Jadi kita memudahkan mereka lah. Bagaimana kita di sini sebagai pasien kita bisa mempermudah pekerjaan mereka, gitu kan? Buat kebaikan kita sendiri sebenarnya. Karena kalau kita ditusuk berulang kali kan, pertama nggak enak, kedua sakitnya berkali-kali, ya kan? Nah, jadi tipsnya itu adalah pertama jangan salah gerak. Kedua, kadang-kadang ini kan infusan dibuka nih, karena kita pengen pipis atau kita kan sendiri di ruangan, karena pengen pipis dibuka dulu nih jalurnya, terus ditutup pakai gini yang kecil-kecil gini, kelihatan nggak? Nah itu kecil banget, ya. Dan mereka tuh pakai hand gloves gitu, itu susah loh, lumayan ya di gini-gininya itu. Jadi kadang-kadang saya malah bantu, sini saya tutupin gitu, karena tangan saya kan bebas, nggak pakai hand gloves, benar? Jadi kita usahakan membantu. Kadang-kadang mereka udah Bu biarin nggak apa-apa katanya gitu. Baik banget tahu susah-susah sini tuh sama brother sini tuh. Oke lanjut. Kedua, saya meminimalisir gerakan. Tadi pertama apa? Pertama jangan salah gerak posisi. Terus kalau misalnya kita habis pipis atau habis dari ke belakang, kembali lagi mau dipasang lagi. Setelah dipasang kita lihat, perhatikan turun nggak tuh si cairannya, infusannya atau misalnya antibiotiknya atau apanya gitu, turun nggak? Kalau turunnya bagus berarti lancar, masih bagus. Kalau misalnya ini misalnya bengkak atau merah berarti itu udah nggak bagus ya posisinya. Nah kita pastikan itu bagus supaya nanti obat-obatan itu masuk tepat pada posisi yang tepat. Nah kalau itu udah masuk aman, berarti artinya kita jangan banyak gerak, jangan pecicilan pakai tangan yang lagi diinfus. Ngerti nggak sih? Jadi saya melakukan semua pekerjaan itu dengan satu tangan. Saya meminimalisir gerakan sama ini. Kalau ini masih bisa begini, tapi yang lain-lainnya saya lakukan dengan satu tangan. Gitu. Buka baju satu tangan. Untungnya di sini seragamnya enak nih, jadi lengannya gede. Jadi gampang buka baju. Gini, nanti kalau saya udah agak sehat nih saya praktekkan ya. Biar kebayang. Ini terus pokoknya segala sesuatu satu tangan aja. Makan satu tangan, buka alat-alat satu tangan. Kalau saya dapat paket nih, kayak kemarin saya dapat ini, karena saya kan kehabisan jilbab, saya minta tolong anak untuk ngirimin. Dia kirim tuh langsung dari toko, order ke toko langsung ngirimin. Ini tuh produknya apa tadi? Motorik Wirkos ya. Nih, ini praktis banget, enak banget, ini sesuai banget dengan yang saya butuhkan. Kalau kalian ke rumah sakit jangan bawa baju yang bagus-bagus ya. Kita ke rumah sakit buat dirawat, bukan buat fashion show. Jadi pakai baju yang simple, yang sesimpel mungkin, yang seenak mungkin, senyaman mungkin, yang kita tuh bisa buka sendiri, bisa pakai sendiri dengan menggunakan satu tangan. Tangan yang diinfus biarlah dia biarin istirahat. Kalaupun dia bergerak paling cuma gini doang nih, nahan doang. Nah, kadang-kadang kalau kita langsung order ke toko, dia tuh wrapnya itu kan bagus packingannya. Kemarin saya agak kesulitan datang siang, saya baru bisa buka sore karena kebetulan kan tokonya nggak tahu saya di rumah sakit kan, jadi dia bungkusnya rapi banget. Dan di sini tuh kan nggak ada alat buat motong selotipnya, jadi PR banget itu. Jadi kalau misalnya kalian kapan-kapan lagi dirawat sebagai pasien di rumah sakit, nanti bilang kalau ada orang ngirim barang, jangan kenceng-kenceng naliinnya, kita susah kalau kita mengawet-ngawet ini ya. Nah, ketiga yaitu jangan pecicilan. Kalau kita mau ngapain udah satu tangan aja, nggak mau minum, mau maaf ya cebok gitu kan, mau mandi segala macam satu tangan aja. Jadi ini bisa hemat. Ini hari ini saya masih bagus kondisinya ya kan, nggak ada merah, nggak ada bengkak kan, alhamdulillah ya. Jadi tenaganya tidak, saya bisa bantu tenaga medis untuk menghemat tenaganya, karena pasien kan banyak gitu kan, kasihan mereka. Kalau pasiennya itu dikit-dikit kudu ganti tempat infus, mereka nyari lagi, susah lagi kan. Kita hematlah tenaga kesehatan kita ini supaya mereka bisa bekerja dengan lebih lebih efisien gitu kan. Kita jaga sama-sama. Itu aja sementara itu ya.